Gimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya kita bisa ketemu ya Pak Agus. Oke, ini teman-teman udah pada nggak sabaran nih Kak Agus. Ada juga yang sebagian tadi udah keluar masuk kayak gitu. Silakan Kak Suri. Baik, Mister. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. warahmatullahi Wassalatu wassalamu wabarakatuh. ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Pak Agus Ariwibowo yang telah berhadir dan meluangkan waktu ya bersama VLC Indonesia dalam kegiatan gelar wicara pada siang hari ini. Yang terhormat juga founder dari VLC Indonesia dan segenap panitia yang bertugas dan kepada seluruh teman-teman yang udah berhadir nih ya dalam rangka untuk mencari ilmu terkait ta'aruf ini ya. Oke, teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita belajar tentang ta'aruf. Tapi sebelum kita masuk ke Kak Agus Ariwibowo nih, boleh ya kita sama-sama membacakan jargonnya VLC Indonesia. Gitu ya. Ketika Kak Suri mengatakan VLC Indonesia, kita sama-sama menjawab dengan one teacher, one book, and one thing can change the world. Bisa? Bisa kita coba? Oke. VLC Indonesia, one teacher, one book, and one thing can Penting change the world. kecendungan. Wah, luar biasa. Ini saya yakin teman-teman semua pasti semangat, cuma karena agar kondisinya lebih kondusif gitu ya, makanya audio dimatikan begitu. Oke, tapi di sini saya tidak sendiri ya teman-teman, saya ditemani oleh co-host cantik kita yaitu Kak Farah. Kak Farah merupakan mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, telah mendampingi saya pada siang hari ini. Tapi ya, sebelum itu teman-teman pada tahu nggak sih apa sih tema yang akan kita kulik nih pada siang hari ini? Oke, tadi udah teman-teman juga udah menyampaikan tujuan mereka datang ke sini itu mau ngapain. Pastinya mereka mau belajar tentang ta'aruf, gimana proses tata cara untuk berta'aruf yang benar gitu ya. Kita bakal belajar dengan Kak Agus Arwibowo gitu. Siapa sih Kak Farah, Kak Agus Arwibowo, bisa Kakak bantu? Oke, ternyata Kak Farah lagi terkendala sinyal ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah, Kak Agus Ariwibowo merupakan founder dari belajartaaruf.com, ya, bekal menikah muslimah dan akademi pernikahan. Bukan hanya itu, beliau juga merupakan penulis buku tentang pranikah nih. Oleh karena itu, kita pastinya nggak ada keraguan lagi ya terkait pemateri kita yang satu ini nih. Baik, Kak Agus, terima kasih udah meluangkan waktu. Namun sebelum kita masuk ke acara inti, marilah terlebih dahulu kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh founder VLC Indonesia yaitu Mr. Bako. Kepadanya disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya buat saya panggilnya sih sebetulnya Bang Abang ya atau Kak Agus Aribowo, tapi saya lihat hostnya agak grogi ya, dia sampai begitu serius manggilnya Bapak Agus nggak apa-apa ya. Nah, supaya lebih akrab, saya biasanya manggil sih ya Coach Agus atau Kak Agus, Abang Agus. Nah, kami mengucapkan terima kasih Coach Agus udah hadir di VLC Indonesia. Namun perlu saya sampaikan bahwa ini kali perdana VLC Indonesia melaksanakan talk show atau gelar wicara di hari Minggu atau Ahad ya. Sebelumnya kan sebetulnya kita di hari Sabtu atau di hari-hari yang lain selain hari Ahad. Nah, di VLC sendiri buat teman-teman yang baru bergabung, ini bukan kali pertama kita mengadakan talk show atau numpang-nampang, tapi ini udah hampir setiap bulan. Bahkan kita pernah mengadakan lomba kegiatan internasional 8 negara, bekerja sama dengan beberapa instansi. Salah satunya adalah Winsar Bidayatullah, sekolah-sekolah terkenal, ada BPI Bandung, ada SMK Telkom Bandung dan seterusnya.
Nah, kali ini di siang ini sengaja VLC mengangkat satu tema yang mungkin atmosfernya cukup apa ya, cukup uh, orang-orang pada bertanya ya, sebetulnya ta'aruf itu seperti apa? Cukup pengenalan saja atau bagaimana? Coach Agus, saya Mr. Bako, salam kenal. Ini bisa ketemu langsung ya lewat Zoom. Buat teman-teman, sahabat-sahabat VLC Indonesia dimanapun saja berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Coach Agus hari ini, apa yang diberikan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pengetahuan kita sehingga kehidupan rumah tangga itu menjadi berkah sakinah mawaddah warahmah. Baik, Coach Agus, mohon maaf jika pada sesi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh tim saya dan kepada Kak Suri dan Kak Farah, selamat jadi host ya buat peserta jadi bahagia hari ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mr. Bako udah menyampaikan kata sambutannya. Ini Kak Agus peserta kita lumayan banyak ya. Tapi walaupun angkanya sedikit, tapi saya yakin nih kualitas dari teman-teman peserta ini jos sampai akhir nantinya ini ya. Oke, oke. Ini mohon maaf sebelumnya karena rekan saya Kak Farah itu lagi bermasalah dengan sinyal, makanya saya ini tektokan langsung nanti sama Kak Agus Wibowo sendirian kayak gitu ya. Baik, nah teman-teman semuanya, siang hari ini kita belajar tentang ta'aruf seperti beli kucing dalam karung. Wow, kalau kita lihat dari segi temanya itu membingungkan ya, sekaligus itu membuat kita tertusuk kayak gitu ya. Apa sih maksud dari kucing dalam karung? Tapi tenang teman-teman, kita nanti bakal kupas itu bersama ahlinya ta'aruf, yaitu Kak Agus Ariwibowo. Tapi Suri sedikit membacakan aturan kegiatan kita pada siang hari ini ya, agar lebih kondusif. Yang pertama, kepada teman-teman semuanya, bisa untuk mengaktifkan kamera dan mematikan audio selama acara berlangsung. Yang kedua, ya teman-teman bisa merename nama dengan format nama underscore asal, contohnya seperti Suri underscore Aceh. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, nanti akan dipersilakan oleh kami para panitia ya untuk bertanya. Teman-teman bisa bertanya secara langsung ya bersama trainer kita pada siang hari ini, maupun bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang terakhir, acara kita ini akan diberikan sertifikat ya sebagai peserta dalam kegiatan ta'aruf ini. Tapi untuk link sertifikat nanti akan di-share oleh panitia di akhir maupun nanti akan diinfokan di grup peserta. Begitu. Terima kasih. Nah, langsung aja nih ke Kak Agus. Halo Kak Agus. Ya, Oke, Kak Agus, memang sih ta'aruf memang orang-orang semua itu kayak pada tahu ya, ta'aruf itu kan berasal dari bahasa Arab yang artinya itu untuk saling mengenal gitu ya, dan identiknya itu ta'aruf memang untuk saling berkenal tapi untuk ke dalam jenjang pernikahan begitu ya Kak Agus. Namun faktanya juga enggak banyak dan enggak sedikit pula orang-orang seperti artis itu menikah karena dari hasil ta'aruf gitu ya, seperti kita kenal kayak Kak Dinda Hau dan suaminya itu Reim Bayang maupun Ustazah Oki Setiana Nadawi dan suaminya gitu. Namun yang terjadi juga ada juga sebagian orang-orang itu yang udah ta'aruf, yang udah tujuan untuk menikah, tahu-taunya gagal kayak gitu, gitu ya, Coach. Mungkin Coach Agus bisa memberi gambaran umum dulu nih kepada kita semua sih apa sih itu ta'aruf kayak gitu mengenai tema kita pada siang hari ini. Disilakan Kak. oke, terima kasih Mbak Suri ya dan juga Mr. Barko ya dan VLC yang sudah mengundang kami untuk hadir berbagi tentang ta'aruf di siang kali ini. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari ta'aruf seperti beli kucing dalam karung ya. Nah, itu ada tanda tanya ya di belakangnya. Kenapa kok saya mengusulkan tema itu? Karena banyak orang yang mengatakan demikian. Ya, jadi kalau Anda ta'aruf itu Anda seperti beli kucing dalam karung.
Nah, beli kucing dalam karung itu kita nggak tahu ya, ini kucingnya entah jantan, entah betina gitu ya, warnanya entah apa gitu ya dan sebagainya. Nah, sehingga ya kalimat itu sebenarnya menggambarkan bahwa ketidakpercayaan banyak orang ya terhadap ta'aruf. Dan juga mungkin ya melihat beberapa pernikahan yang bertaruh beberapa minggu kemudian pisah gitu ya, beberapa bulan kemudian bertengkar lalu cerai dan sebagainya. Sehingga memang banyak ya, banyak dalam artian mungkin lebih dari 5 orang ya yang mungkin meragukan ya tentang ta'aruf gitu ya. Nah, mungkin di siang kali ini kita akan bahas sedikit ya tentang ta'aruf ini. Sebenarnya apa sih ta'aruf gitu ya? Apa iya gitu ya ta'aruf itu seperti membeli kucing dalam karung ya. Saya mau nanya nih ke teman-teman yang hadir di sini ya. Kalau Anda ya mau beli kucing misalnya ya, kira-kira kucingnya itu di dalam karung nih ya. Kira-kira Anda mau beli nggak? Coba jawab ya di kolom chat ya. Kira-kira Anda mau beli nggak? Ini buat saya memastikan juga ya pesertanya on semua ya. Maksudnya aktif gitu ya, menyimak ya. Karena kan sayang banget ya kalau kita ngobrol ternyata kita bertiga doang ya. Yang lain handphonenya ditaruh lalu tidur gitu ya. Enggak mau beli gitu ya. Yang lain gimana? Satu orang ya, Mbak Nurul Aida nggak mau beli. Mbak Aisyah juga nggak mau juga ya. Yang lain? Ada Mbak Rosdayanti, ada Mas Muhammad Arkan, nah, Mbak Sopi Nur Aini, Mbak Amalia, Mbak Khaliza, Mas Fahmi, ya tidak mau juga ya. Nah, jadi tidak mau ya. Ya kita anggap lah ya sebagian besar mungkin nggak mau gitu ya, nggak mau beli. Nah, kenapa nggak mau ya? Karena mungkin nggak tahu, nggak bisa ngelihat dulu nih orangnya entah siapa gitu. Apa kucingnya kayak gimana? Nah, di dalam proses ta'aruf tujuannya juga mengenali. Nah, dan ta'aruf itu teman-teman memang bukan beli kucing dalam karung. Nah, kenapa kok ada orang yang mengatakan ta'aruf itu seperti beli kucing dalam karung? Karena ketidakpahaman, ketidaktahuan tentang proses ta'aruf, ya. Ada orang yang beranggapan ta'aruf itu hanya tukar CV saja. Jadi Anda tukar CV sama seseorang lalu pada akhirnya Anda menikah. Ya, ditambah dengan bertemu sekali gitu ya, lalu akhirnya nikah. Ada juga yang beranggapan bahwa ta'aruf itu nggak pernah ketemu sama orangnya, ketemunya pas hari akad akad nikah saja, saat akad nikah. Ada juga yang beranggapan seperti itu, ya. Ada juga yang beranggapan kalau ta'aruf itu cuma nanya-nanya lewat email ya berdua atau hanya nanya-nanya melalui perantara. Nah, ini memang simpang siur ya tentang ta'aruf. Makanya kita menghadirkan wadah belajar namanya belajar ta'aruf ya. Ini kalau kita bahas ta'aruf di kelas saya ada kelas belajar ta'aruf itu alhamdulillah udah jalan 6 tahun, diikuti lebih dari 27.000 orang ya alhamdulillah. Nah, di sana saya mengajarkan tentang ta'aruf itu 5 jam. Jadi 2 sesi gitu ya. Jadi ta'aruf nggak sesederhana tukar CV saja karena Anda nggak akan bisa mengenali kepribadian seseorang hanya lewat CV ya. Nah, betul ya Mr. Barko ya. Nah, ini kan Mr. Barko nih sebagai leader gitu ya di sebuah organisasi, pasti kalau nyari anggota, nyari tim nggak hanya lewat CV ya. CV itu kadang hanya sebagai formalitas gitu ya. Pasti ada pendalaman kan? Ada pendalaman lewat interviewnya, ada penjajakan lewat sosial medianya dan sebagainya. Ya bahkan zaman sekarang HRD itu kalau nyari karyawannya dicek dulu tuh sosial medianya, ya dicek ke lingkungannya. Apalagi kalau nyari-nyari untuk sekelas manajer ya, sekelas direktur itu lebih mendalam lagi ya pengenalannya. Jadi nggak hanya lewat CV. Jadi kekeliruan berpikir tentang ta'aruf adalah menganggap ta'aruf hanya tukar CV saja. Nah, CV itu hal paling mendasarnya ya, hal paling basicnya dalam mengenali. Tapi bukan berarti itu menunjukkan kepribadian seseorang ya. Karena kalau bikin CV yang bagus gampang sekarang ya. Kita pakai chat GPT misalnya ya. Suruh bikinin CV yang bagus ya 15 menit selesai.
Ya, jadi CV bagus tidak menunjukkan kepribadian seseorang bagus. Nah, tidak menunjukkan akhlak seseorang, gitu ya. Nah, berarti ada proses-proses lain ya untuk mengenalinya. Nah, lalu tadi juga ada kalimat dari Kak Suri yang menarik ya, bahwa ada yang gagal ta'aruf gitu ya. Nah, sebenarnya dalam proses ta'aruf itu nggak ada kegagalannya, nggak ada gagalnya. Ya, karena memang ta'aruf itu adalah proses mengenali seseorang. Tujuannya dua, menemukan kecocokan dan akhirnya menikah kalau cocok. Atau yang kedua, menemukan ketidakcocokan dan akhirnya nggak menikah. Ya, nggak menikah itu bukan berarti gagal. Itu sebuah keberhasilan. Ya, Anda nggak jadi menikah dengan orang yang salah, itu Anda berhasil. Ya, yang gagal itu ketika memaksakan menikah dengan orang yang salah, memaksakan menikah dengan orang yang tidak tepat. Nah, ini juga perlu ya dipahami karena banyak ya Mbak Suri dan juga Mr. Barko ya kasus-kasus yang patah hati gara-gara ta'aruf ya. Kenapa? Karena salah berpikir di awal. Karena dia berpikir ta'aruf itu harus menikah, ta'aruf itu pasti menikah. Sehingga ketika tidak jadi menikah, akhirnya apa? Akhirnya kecewa, akhirnya patah hati. Ya, bahkan ada yang trauma ya, trauma untuk ta'aruf, trauma untuk membuka hati ya. Nah, yang terakhir mungkin saya akan share juga ya, ta'aruf itu ada syaratnya. Nah, setidaknya ada 3 ya syarat ta'aruf. Yang pertama, ta'aruf dilakukan ketika seseorang sudah siap untuk menikah. Nah, kalau wanita kan ukuran siap menikahnya kan sederhana. Yang pertama usianya udah akil balik ya. Jadi kalau mbak-mbak di sini udah masuk usia akil balik 14-15 tahun ke atas gitu ya, itu secara Islam ya dalam fikih itu boleh untuk menikah. Meskipun syarat dari negara itu minimal 19 ya. Itu yang pertama, jadi udah akil balik. Yang kedua adalah seseorang dikatakan siap menikah bagi wanita ketika sudah mendapat restu, izin dari walinya, ayahnya, kakak laki-lakinya kalau misalnya ayahnya sudah tidak ada dan sebagainya. Jadi 2 aja sebenarnya. Nah, ketika seorang wanita sudah siap menikah dalam hal ini, maka dia boleh untuk menjalankan proses ta'aruf, melakukan ta'aruf. Ya, ditambah mungkin dengan kesiapan-kesiapan lain ya, kesiapan jadi istri, kesiapan jadi ibu dan sebagainya ya. Nah, bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki maksudnya dikatakan siap menikah adalah akil balik ya dan juga sudah mampu untuk menafkahi. Nah, ukurannya apa? Para ulama sepakat ukuran laki-laki mampu menafkahi itu yang pertama adalah dia mampu buat bayar maharnya. Dan mahar kita tahu ya jumlahnya tidak ditetapkan dalam agama ya. Artinya ini mohon maaf ya, artinya nih ada wanita minta mahar 500 rupiah gitu ya, atau goceng ya 5.000, itu nikah tetap sah. Makanya kalau di zaman Nabi itu ada yang maharnya sepasang sendal, ada maharnya yang beberapa biji kurma. Ada yang maharnya juga emas dan dirham, unta dan sebagainya. Jadi beragam ya. Karena sahabat Nabi itu kayak kita juga ya, ada yang kaya banget gitu ya. Ada yang nggak punya banget gitu ya. Tapi Rasulullah tidak pernah menghalangi orang yang kondisi ekonominya sulit atau di bawah untuk tidak menikah. Makanya beragam tuh mahar-mahar di zaman Nabi. Ada yang cincin batu ya. Jadi sahabat nikah modalnya cincin batu. Ya, cincin dari batu itu yang paling murah lah di masa itu. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ya saya pernah ngelihat pernikahan mahar seseorang ya, ini memang nikahnya nikah janda dan duda ya. Itu 2.000 rupiah Mbak Suri ya dan Mr. Barko ya. Dan itu bukan mahar buat konten ya, emang beneran gitu kan. Kan ada juga ya mahar yang 10.000 tapi buat konten ya. Maharnya 10.000 tapi nanti hantarannya puluhan juta. Nah itu kan sama aja dengan bohong gitu ya. Nggak sederhana sebenarnya. Nah ini beneran 2.000 rupiah ya. Nah sah nggak nikahnya? Sah. Syaratnya kan wanita ridho. Wanitanya bisa menerima. Ya, jadi mudah sebenarnya. Nah, yang kedua syarat sah bagi seorang laki-laki yang selanjutnya adalah ketika dia bisa menyiapkan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan di hari akadnya itu, kebutuhan pokok. Ya, jadi seorang laki-laki bisa ngasih makan buat istrinya di hari setelah akad, ya, itu maka dia dikatakan udah siap menikah. Ya. Nah, jadi kalau kita merujuk ke syariat itu nggak perlu Anda harus punya tabungan banyak dan sebagainya ya. Karena memang ya bahkan banyak juga ya laki-laki yang penghasilannya harian gitu ya. Untuk hari ini ada buat makan, buat besok belum tahu ya.
Tapi ketika dia bergerak besok hari entah apa yang dilakukan akhirnya dapat uang lagi gitu ya. Nah, itu kesiapan menikah. Jadi ketika dia sudah siap menikah, maka dia boleh menjalani proses ta'aruf. Tapi kalau misalnya nih ada laki-laki siap nikahnya dia 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, maka tidak perlu untuk ta'aruf dulu. Nah, jadi buat mbak-mbak kalau ada laki-laki yang mengajak nikah, coba cek dulu dia siap nggak nikah dalam waktu dekat, ya. Atau dia baru siapnya 3 tahun lagi. Karena banyak kasus yang kayak begitu juga ya, ta'aruf udah sama-sama cocok, dia bilang saya nabung dulu ya 3 tahun lagi gitu kan. Akhirnya wanita menanti dalam ketidakpastian gitu ya. 3 tahun itu waktu yang lama ya, pikiran seseorang bisa berubah, hati seseorang juga bisa berubah. Mungkin hari ini merasa cocok, bisa jadi ya 3 tahun berlalu ketemu yang lebih baik menurutnya, akhirnya yang lama ditinggalin. Nah, itu sering juga terjadi. Ya, jadi saya tidak menyarankan hal-hal yang demikian ya. Itu yang pertama ya, siap menikah. Yang kedua adalah ini pembeda ya, pembeda antara ta'aruf dengan pacaran. Bedanya apa? Ada yang mendampingi. Ya, jadi tidak dilakukan berdua. Jadi tidak ada chat berdua, tidak ada teleponan berdua, tidak ada ketemuan berdua. Ya, jadi ada yang mendampingi. Kalau komunikasi online itu biasanya kalau kami di Belajar Ta'aruf membuat fasilitas grup WhatsApp. Ya, jadi di grup itu wanita boleh ngajak walinya, laki-laki boleh ngajak kerabatnya, saudaranya, orang tuanya, ya ngobrol di sana. Nah, nanti di Zoom juga demikian. Boleh nggak Zooman? Boleh. Video call boleh nggak? Boleh. Ya, selama tidak berdua gitu kan. Lagi video call nih sama calonnya ya, yang wanita misalnya, muncul ibunya nemenin, ya udah boleh silakan. Nah, jadi ngobrol ya, jadi ngobrol, ada topik-topik diskusi yang penting perlu diobrolkan ya di dalam grup saat ketemu secara langsung ya, termasuk juga melakukan pendalaman melalui penjajakan. Penjajakan itu mengenali pasangan ya dari orang lain ya, dari lingkungannya, dari tetangganya. Ya, karena kalau kita mau melihat aslinya seseorang, aslinya seseorang, akhlaknya yang sebenarnya, ya maka kita perlu untuk menggali dari orang-orang terdekat. Ya, yang terdekat dengan dia siapa? Ya temannya, sahabatnya, lingkungannya, tetangganya. Termasuk juga perlu untuk mengenali bibitnya. Nah, makanya orang tua kita zaman dulu kan ada istilahnya bibit, bebet, bobot ya. Nah, bibit itu tentang dia anak siapa. Ya, orang tuanya kayak gimana nih mengasuh dia waktu kecil. Gitu ya. Orang tuanya bagaimana pernikahannya, kakek neneknya seperti apa ya. Jadi kalau Anda mampu untuk tracking gitu ya ke beberapa generasi di atasnya, itu jadi lebih baik. Anda tahu kakek orang tuanya, Anda tahu kakek neneknya, buyutnya dan sebagainya ya. Ini biasanya kalau di keluarga-keluarga Arab ya, itu penting sekali ya, bibit itu ke mengenali bibit ya. Di keluarga Habib ya khususnya ya. Jadi kalau di Habib itu kan dia ketahuan tuh ya. Oh, ini marganya Assegaf misalnya. Itu bisa di tracking tuh sampai generasi keberapa. Sampai terus ke atas. Nah, ini perlu untuk melihat apa? Untuk melihat kepribadiannya juga. Karena kan kepribadian, akhlak itu kan juga beberapa ya, beberapa persennya itu hasil dari pewarisan ya. Nah, ini bukan berarti juga nih buat Anda yang berasal dari keluarga yang nggak baik-baik aja jadi minder gitu ya, jangan juga. Ya, ini perlu jadi pertimbangan, tapi memang ada orang juga yang dia dari keluarga mungkin tidak baik-baik, ya tapi dia sudah melakukan perubahan dalam dirinya. Nah, ini juga banyak. Ya, nah, itu bisa juga. Nah, tapi ini bagian dari pertimbangan lah ya, mengenali bibit dan sebagainya. Termasuk juga dari lingkungan terdekat, temannya. Ini bisa dikenali secara terang-terangan atau secara diam-diam ya. Jadi kayak Anda kayak detektif lah kira-kira. Nah, itu ya dalam proses ta'aruf. Jadi intinya nggak ada berduaannya. Nah, jadi ada yang menemani. Nah, kenapa kok nggak berduaan? Ya karena memang itu ikhtiar untuk menjaga diri dan hati ya. Karena di dalam Islam itu kan dilarang untuk berkhawat ya, berdua-duaan dengan lawan jenis gitu ya. Jadi kalau Anda bertiga di grup ya, itu mungkin Anda nggak bisa gombal-gombalan. Ya, jadi kalau mau gombal-gombalan mikir 10 kali mungkin ya. Masa Anda mau gombalin calon Anda depan orang tuanya gitu ya. Nah, beda cerita kalau misalnya hanya berdua saja. Ya, awalnya mungkin serius ya, tapi lama-lama bisa kemana-mana gitu ya, obrolan dan sebagainya.
Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah ta'aruf itu ada durasi waktunya. Nah, idealnya 3 bulan ya, maksimal banget 5 bulan. Ya, itu mesti ada tuh ya kelanjutannya apakah akan lanjut menikah atau diakhiri ya. Jadi perlu diingat bahwa ta'aruf itu nggak mesti menikah. Ya, meskipun dalam ta'aruf Anda udah ketemu sama keluarga calon, calon udah datang ke keluarga Anda dan sebagainya, itu nggak mesti menikah. Ya, ini perlu dipahami. Agar apa? Agar di dalam prosesnya ya Anda tidak kecewa. Jadi sedari awal Anda sudah mempersiapkan diri bahwa ini memang nggak pasti nikah. Ya, jadi kalau cocok menikah, kalau nggak cocok ya nggak nikah. Ya sama lah ya kayak orang pacaran gitu ya. Orang pacaran kan nggak pasti nikah juga. Ya, ada yang putus di tengah jalan dan sebagainya gitu ya. Dan juga terakhir ya sebagai tambahan. Nah, yang membedakan nih, kenapa kok harus ta'aruf? Kenapa nggak pacaran aja? Ya. Nah, yang membedakan hal paling mendasar antara ta'aruf dengan pacaran adalah dalam dominannya kita mengambil sebuah keputusan. Kalau dalam pacaran, ya pacaran itu dimulai atau diawali dengan PDKT. Ya, PDKT itu kan nyenangin hati orang ya, nyenangin dia, bagaimana tampil baik di depannya dia. Pokoknya gimana agar hatinya tersentuh. Ya, itu kalau pacaran. Lanjut dengan jadian ya, dalam pacaran pun juga begitu ya. Lebih dominannya adalah gimana membahagiakannya ya. Sementara di dalam proses ta'aruf ya, hal-hal seperti itu nggak ada. Nah, yang mana pada akhirnya Anda menjadi lebih netral. Nah, jadi kalau dalam pacaran itu lebih dominan perasaan ya, maka di dalam proses ta'arufnya lebih dominan logikanya. Nah, jadi Anda bisa melihat nih ya, melihat dan pada akhirnya Anda bisa memutuskan dengan akal sehat ya, bukan dengan berdasarkan perasaan. Makanya kalau orang yang pacaran karena udah dominan perasaan ya, apa aja diterima gitu ya, apa aja dimaklumi. Oh, nggak apa-apa dia kasar, oh nggak apa-apa dia nggak sholat gitu ya. Ya kenapa? Karena duluan. Jadi udah cinta duluan gitu ya. Jadi kalau udah cinta duluan kayak orang mabok jadinya. Jadi orang mabok cinta itu kan nggak beda jauh ya dengan orang mabok alkohol ya. Jadi dia nggak bisa lagi nih membedakan mana yang benar dan mana yang keliru gitu ya. Mana yang benar dan mana yang salah gitu. Kenapa? Karena udah dominasi oleh emosi, oleh perasaan. Nah, taruh dominannya dari awal logika. Ya, melihat seseorang secara netral sehingga nanti Anda bisa mengambil sebuah keputusan apakah ini memang orang yang tepat atau tidak. Nah, begitu kurang lebih ya sebagai pembukaan ya. Silakan nanti kita bisa perdalam melalui diskusi ya. Silakan kalau teman-teman juga ada yang mau bertanya silakan. Oke, luar biasa ya tadi Kak Agus itu udah memberikan banyak sekali ya terkait ta'aruf gitu ya. Dan ternyata juga kebanyakan masyarakat Indonesia itu masih simpang siur ya dalam memahami tentang ta'aruf gitu ya. Dan ingat ya teman-teman bahwa ta'aruf itu bukan sekedar bukan sekedar tukar CV ya gitu ya. Karena CV yang bagus juga nggak akan menjadikan suatu kepastian agar mendapatkan akhlak yang bagus kayak gitu. Jadi hati-hatilah dalam bertaruh gitu ya, dan harus tahu ilmunya terlebih dahulu nih. Dan tadi juga Coach Agus sudah memberikan syarat-syarat ta'aruf itu kalau bagi perempuan itu dilakukan ketika seorang itu memang udah siap menikah kayak gitu ya. Yang kedua itu sudah mendapatkan restu dari orang tua. Begitupun bagi laki-laki, mereka itu mempunyai syarat mampu menafkahi dalam artian mampu membayar mahar sendiri kayak gitu ya. Dalam tanda kutip ya, mahar itu nggak ada ketentuan pasti harus segini ya, karena pada masa Rasulullah juga ada yang maharnya itu cuma satu sendal kayak gitu ya, ada juga yang maharnya itu cuma batu biasa, ada juga tadi kasus yang maharnya itu cuma Rp2.000 tapi juga jadi nikah kayak gitu. Nah, Coach Agus, menarik sekali ya penyampaian dari Coach Agus tadi. Tadi Coach Agus udah memberikan gambaran terkait waktu dalam ta'aruf itu minimal 3 bulan ya, dan maksimal 5 bulan. Ada nggak sih Coach orang-orang yang mungkin dalam 1 bulan ta'aruf itu langsung klop kayak gitu dan jadi? Ada nggak Coach selama menangani berbagai klien tentang hal itu? Yang langsung jadi 3 bulan gitu ya? Ya, kurang dari 3 bulan deh Coach, mungkin langsung klop kayak gitu. Udah istikharah banyak kayak Kalau gitu. di luar ada ya, di luar banyak. Tapi kalau yang saya dampingi saya nggak ngizinin. Ya karena memang kita prinsipnya jangan buru-buru.
ya. Oh Karena gitu. kalau baru sebulan udah langsung klop itu biasanya berdasarkan perasaan aja gitu ya. Oh, Jadi kan kita masih perlu menggali data lagi ya, sehingga akhirnya dia memang udah kenal benaran mm-mm. gitu ya. Yang langsung yakin baru cuman DM doang juga banyak juga ya kalau kasus-kasus di luar ya. Apalagi yang mungkin sudah terdesak gitu ya untuk segera menikah, didesak orang tua, didesak tetangga ya. Lihat teman-teman udah pada nikah semua ya. Itu ada yang ngajak aja nikah, ayo ya, ayo langsung gitu. Yang kayak begitu juga ada ya. Cuman kalau kita di belajar taruh memang mengedukasinya jangan terburu-buru ya. Karena ini kan buat jangka waktu yang lama ya. Oke, keren luar biasa ya. Berarti ta'aruf itu jangan buru-buru ya, teman-teman. Jangan sampai sehari dua hari kenal, udah langsung nyentuh di hati, langsung logikanya itu nggak main lagi gitu ya. Jangan seperti itu ya. Coach juga udah menjelaskan jangan terburu-buru. Nah, bagi teman-teman yang mau menyiapkan pertanyaan, bisa disiapkan dari sekarang ya. Nanti bisa kita berikan kesempatan kalian untuk bertanya langsung nih, ataupun berkonsultasi. Mungkin ada yang lagi berta'aruf ini, Coach ya. Mungkin masih setengah jalan gitu, nanti bisa konsultasi langsung sama Kak Agus ya. Oke. Nah, Coach Agus, tadi Coach juga udah menjelaskan ya bahwa bedanya ta'aruf sama pacaran itu, kalau ta'aruf itu ada yang mendampingi. Dalam artian ini yang mendampingi itu mesti dari wali atau boleh siapa aja, yang penting jangan sampai berdua. Ya diutamakannya dari pihak keluarga ya. Jadi kalau kita di belajar taruh kan memang ada biro jodohnya. Jadi kita yang dampingi ya. Nah, nanti dalam prosesnya bertemu dan sebagainya boleh sama keluarga, walinya ya. Yang prioritas sebenarnya walinya ya. Dari pihak wanita, dari pihak laki-laki gitu ya. Boleh Hmm, juga ya teman atau yang ada pengajian-pengajian ya mungkin boleh guru ngajinya, pembina dia di komunitas misalnya ya. Jadi iya, kalau misalnya pendampingnya bukan dari wali, ya itu diutamakan orangnya yang sudah menikah ya, yang mendampingi. begitu. Baik, Coach. Nah, diingatkan kembali ya kepada teman-teman yang mau bertanya, nanti bisa langsung aktifkan fitur raise hand ya, biar bisa bertanya langsung. Ya. Nah, Kak Suri, izin bertanya, boleh? oh boleh boleh Mister Bako, silakan. Ini kayaknya dari pengalaman pribadi ya. Ya, ya sebetulnya bukan ya pengalaman sih, dalam artian Coach Agus dari awal tadi dijelaskan, saya sangat tertarik banget ya, karena di luar sana bahkan teman saya sendiri itu justru kontradiktif dengan apa yang dijelaskan oleh Coach Agus nih terkait dengan masa ta'aruf ya. Dan menurut Coach Agus kan paling minimal ya kan ya tadi 3 bulan tuh ya. Dan ini sudah sangat bisa memutuskan bahwa si A itu layak apa enggak, ya kan katakan demikian. Nah, tetapi saya nggak menyebutkan nama teman saya, bahkan ini juga teman saya dari pesantren misalkan kan pesantren yang cukup ini, tapi dengan persetujuan dengan murabi saja, ya kan ini ada murabi ya, ada murabi sebagai guru kita, hanya persetujuan 1, 2, 3 hari itu udah klop dan nikah. Nah, sedangkan ini kontradiktif dengan yang disampaikan Coach Agus nih. Harusnya 3 bulan kayak. Kalau saya sih lebih setuju ke situ. Kenapa? Karena masa penjajakan itu kan perlu. Nah, gimana nih Coach Agus? Dan ini fakta. Dan bahkan mungkin banyak terjadi di pesantren gitu ya. Mohon maaf ya, saya nggak menyebutkan pesantrennya. Tapi bagaimana nih Coach Agus kasus seperti ini? Ya. Ini benar ya kalau di pesantren-pesantren memang seperti itu ya. Kemarin bukan kemarin ya, tahun lalu itu saya ke pesantrennya Buya Yahya Al-Bahjah. Ya, ini saya nyebut nama ini ya. Itu kalau tadi Mister Barko bilang 3 hari ya di Al-Bahjah itu ada yang setengah hari ya. Jadi ketemunya siang, pada maghribnya nikah ada. Nah, itu gimana? Ya nggak masalah. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kenapa kok nggak apa-apa? Karena ya mereka menikah di satu lingkungan yang sama ya, dan mereka juga diawasi oleh satu sosok ya, figur otoritas yang mereka yakini ya, yang mereka beri kepercayaan, dan pada akhirnya mereka akan berjuang bersama di lingkungan itu.
Ini saya nyebutnya kasus di di Ponpes Al-Bahjah itu yang dinikahkan oleh Buya Yahya itu antar guru di sana ya, jadi ustadz dan ustazah di sana. Dan setelah menikah pun mereka akan berjuang bersama di sana, gitu ya. Dan mereka sebelum menikah mereka sudah ada di sana dalam waktu yang cukup lama juga. Artinya apa? Artinya para pemimpinnya di pondok tersebut ya, asatidnya di pondok tersebut tentu sudah mengenali lah karakter mereka. Dan yang kedua adalah mereka akan berada di tempat yang sama, akan terus dibimbing oleh guru yang sama, sehingga pada akhirnya ya, apabila ada persoalan dan sebagainya, ini ada penanggung jawabnya, gitu ya. Nah ini singkat ya, singkat memang waktunya nggak masalah. Ya kenapa? Karena memang khusus ya, beda cerita kalau misalnya Anda kenalnya di online gitu kan. Anda kenal di Instagram dengan orang yang entah siapa dari mana, ya Anda cuma 3 hari doang ta'aruf lalu nikah, itu menurut saya mengerikan. Ya, berbahaya gitu ya. Nah, beda cerita kalau misalnya ini di suatu lingkungan ya atau suatu lingkaran yang memang di situ. Pak Suri. Yang nawarin Rasulullah gitu ya. Nah, perlu nggak buat ta'aruf lagi, penjajakan lagi ya? Ini kan yang membawakan sosok terbaik gitu ya. Nah, jadi memang ada hal-hal khusus ya. Jadi kalau yang membawanya sosok yang sangat dipercaya, kalau di zaman sahabat kan yang sangat dipercaya kan Rasulullah ya, yang membawa ya, bahkan mungkin orangnya jauh dari hal yang ideal ya, maka akan diterima karena kepercayaan kepada sosok tersebut ya, atau figur otoritas lah ya istilahnya. Nah, biasanya juga begitu ya di pesantren atau mereka yang mengikuti pengajian yang ada murabinya dan sebagainya. Ya, termasuk kalau di komunitas-komunitas dakwah ya, lingkaran-lingkaran pengajian itu kan mereka juga di lingkungan yang sama ya. Yang mana kalaupun ada persoalan ya mereka juga nanti akan bantu selesaiin gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Mr. Barko ya. Jadi memang ada kasus-kasus yang seperti itu, tapi nggak bisa disamaratakan ya. Nah, di saya kenapa kok 3 bulan ya? Karena di belajar ta'aruf itu audiensnya adalah sebagian besarnya bukan anak-anak pengajian, bukan anak-anak pesantren gitu ya. Jadi orang umum ya. Jadi umum yang memang kalau mau menikah ya perlu pengenalan lebih mendalam gitu ya. Baik, sangat sangat membantu ya dan sangat terjawab ini ya pertanyaan dari Mister Wako. Oke, ini Kak Agus peserta juga udah bertanya di kolom komentar. Tapi sebelum ke peserta nih, Suri mau meneruskan pertanyaan dari Mister Bako tadi ya, bahwa memang benar sih kejadian biasanya di Pompes kejadian kurang dari 3 bulan udah langsung kayak gitu kan. Misalnya karena ada murabi tadi yang memperkenalkan dan murabi itu udah yakin sama kedua orang ini. Tapi bagaimana ceritanya kalau memang kedua pasangan itu tidak saling suka kayak gitu? Misalnya tidak dilandasi dengan rasa kenal terlebih dahulu secara berdua kayak gitu tanpa adanya rasa suka lah dari hati. Itu gimana, Coach? Biasanya ya murabi atau ustadz di pesantren itu ya mereka akan membaca murid-muridnya ya. Jadi mereka menjodohkan biasanya ke seseorang yang memang dari awal itu udah kayak ngelirik-lirik gitu ya. Atau dia kan tahu profilnya. Ini kayaknya cocok sama yang ini. Dan itu kan nggak menikah dengan dengan didampingi murabi atau kiai itu kan bukan sebuah kewajiban, tapi kan kiainya akan konfirmasi di awal. Kira-kira mau nggak? Kira-kira berkenan nggak? Gitu ya. Dan biasanya itu kalau di lingkungan-lingkungan seperti itu ya sebelumnya mungkin mereka udah ada lirik-lirik atau bisik-bisik lah ya. Oh kayaknya misalnya nih kita ambil contoh gitu ya. Oh kayaknya nih si Budi nih kayaknya suka sama ini nih gitu. Nah, itu biasanya kedengaran tuh sama kiainya gitu ya. Lalu nanti baru dibantu comblangin gitu ya. Jadi begitu. Jadi memang dalam syariat pun tidak ada pemaksaan ya.
memang harus ketemu dulu kliknya, harus ketemu dulu seraknya di awal. Ya memang cintanya nggak mesti harus besar, tapi setidaknya udah ada benihnya. Nah, sehingga nanti setelah menikah, nah benih ini yang dipupuk sehingga menjadi tanaman tumbuhan cinta yang besar gitu ya. Nah, jadi dari awal itu ada benih cintanya. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Coach Agus. Ya, Ini peserta juga ada yang bertanya. Kita beralih ke peserta dulu ya. Di sini ada Kak Nurul Aida dari Aceh. Kak izin bertanya, bagaimana konsep sekufu dalam usaha memperoleh pernikahan yang samawa nih? ya, sekufu itu ya sepadan ya. Nah, sepadan dalam hal apa? Dalam hal agama, ketaatan, kesolehan gitu ya. Jadi kalau yang suaminya orangnya taat, ya sekufu berarti sama yang taat juga gitu ya. Lalu sekufu juga bisa dilihat dari hal ekonomi ya. Jadi strata tingkatan ekonominya gitu ya. Jadi agama menyarankan ya menikah dengan orang yang sekufu dalam ekonomi ya. Jangan sampai nanti yang satu crazy rich gitu ya. Nah, nanti yang satunya orang biasa aja gitu ya. Sehingga akan muncul ketidaknyamanan ya atau salah satu akan merasa insecure dan sebagainya. Lalu juga dalam hal pendidikan ya dalam hal pendidikan dan status sosial. Nah, itu sekufu. Nah, sekufu dalam pernikahan itu akan mendukung agar si suami dan istri itu keluarga suami dan keluarga istri itu merasa sepadan gitu ya. Jadi nggak ada salah satu yang merasa di bawah gitu ya. Jadi kan ada tuh kalau nggak sekufu, misalnya nih keluarga laki-laki mau ke keluarga wanita itu satu keluarga minder semua gitu ya. Nah, itu kan nggak nyaman dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga dalam jangka waktu yang panjang. Hmm. Ya, apalagi kalau di masyarakat kita memang nggak semua ya, kayak ada apa namanya? Ada kayak di apa? Dibanding-bandingkan lah gitu ya. Nah, misalnya nih dari keluarga strata atas, ternyata menantunya ada yang satu orang nih dari keluarga bawah gitu. Itu kayak nggak diperhatiin, kayak kurang dipeduliin. Nah, itu kan sering tuh terjadi di masyarakat. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut agar nih pasangannya sama-sama nyaman, agar apa namanya, agar keluarga pun sama-sama nyaman juga, nggak ada yang merasa lebih tinggi dan juga tidak ada yang merasa lebih rendah gitu ya, sehingga pada akhirnya komunikasi pun akan nyambung. Ya, maka disarankan ya, jadi bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi disarankan. Ya karena di zaman Rasulullah ya memang rata-rata sahabat-sahabat itu menikahnya sekufu, tapi juga ada misalnya Bilal bin Rabah itu kan beliau dari kalangan budak. Ya menikahnya dengan putri bangsawan. Ya artinya dia menikah dengan orang kaya gitu ya, crazy rich lah ya di zamannya Rasulullah gitu ya. Nah itu ada, ternyata ada Rasulullah membiarkan itu dan mereka pernikahannya ya baik-baik saja. Nah, jadi kalau nggak sekufu gimana ya selama apa masing-masing pihak bisa menghargai, tidak merasa rendah dibandingkan yang lain nggak ada masalah. Nah jadi begitu ya kurang lebih ya. Baik, semoga terjawab ya Kak Nurul Aida. Yang intinya sekufu itu memang disarankan dalam agama ya, tapi kalau memang kita misalnya udah sama-sama toleransi kayak gitu ya dari segi ekonomi maupun lainnya itu ya bisa aja gitu ya Kak Agus gitu. Nah, tapi jujur ya Kak Agus kalau kita mencari yang sekufu kayaknya sulit ya Kak Agus. Agak sulit gitu ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Ahmad Fajiri. Pertanyaannya gini Kak, gimana gini ya Kak, Kak Ahmad itu udah menjalankan hubungan dengan seseorang tapi melalui media sosial kayak gitu, udah teleponan, udah chattingan kayak gitu sampai-sampai beliau ini udah ada rasa suka kayak gitu dan ternyata si perempuan yang dia suka itu ternyata dia nggak suka sama beliau gitu. Gimana sih Kak solusi solusi dari hal tersebut? Karena Ahmad juga udah mencoba melupakan tapi hati ini tuh nggak bisa untuk melupakan kayak gitu. Gimana Kak Agus? Ya ini jadikan pembelajaran ya. Yang pertama adalah ke depannya hindari ya untuk chat-chat PDKT. Ini kan masuknya ranahnya kan PDKT ya. Jadi kalau dalam Iya. dunia perpacaran ya mereka statusnya ini gebetan ya. Nah, kalau dalam ilmu perpacaran gitu ya, saya kan juga mendalami ilmu orang pacaran gitu ya. Itu sebenarnya kalau masih gebetan itu jangan pakai perasaan dulu ya. Kalau pacaran tuh kan dari gebetan berubah PDKT ya, nanti baru jadian. Nah, ketika jadian udah pacaran baru tuh di sana mau apa
perasaan, cinta dan sebagainya ya. Meskipun dalam Islam itu tidak disarankan ya, atau sebaiknya dihindari ya. Nah, tapi banyak nih orang-orang yang belum apa-apa nih udah kecepatan ya jatuh cintanya gitu ya. Nah, jadi mungkin terlalu apa mudah ya untuk bapernya. Jadi gini, setiap orang itu kan dalam berinteraksi dengan orang lain ya ada beberapa orang yang dia itu baik ke semua orang ya. Nah, tapi ada juga orang yang ngerasa kalau ada seseorang yang baik sama dia, wah ini berarti ini orang ini suka nih sama saya gitu ya. Nah, ini pembelajaran juga ya. Jadi orang yang baik sama teman-teman, orang yang ngobrolnya asik, seru itu belum tentu dia suka karena memang dia orang baik aja. Dan itu dia melakukan hal tersebut ke semua orang, ke banyak orang. Ya, jadi Anda nggak perlu merasa istimewa gitu ya. Nggak perlu merasa, oh kayaknya saya diistimewain ya, belum tentu. Nah, untuk lebih amannya ke depannya itu kalau bisa ya sebisa mungkin dihindari untuk menjaga hati. Nah, lalu yang dilakukan selanjutnya gimana ya? Berarti perlu untuk move on ya dari orangnya. Dan move on itu bukan melupakan ya, tetapi move on itu adalah ikhlas gitu ya. Ikhlas menerima kalau ya dia memang tidak mau ya dengan Anda. Ya, dan menghargai apapun keputusannya gitu ya. Jadi kalau Anda cinta benaran harusnya ikhlas. Karena kan ada dua nih ya, ada yang cinta benaran, ada yang terobsesi untuk hidup bersama seseorang. Ya, kalau orang yang cinta benaran, cinta itu kan dia akan selalu memprioritaskan orang yang dia cintai itu bahagia, meskipun tidak bersama dengan dirinya. Ya, ini dicontohkan juga sama sahabat ya, namanya Salman Al Farisi ya. Jadi Salman Al Farisi ngelamar wanita yang beliau sukai. Pas ngelamar ini wanita tersebut menolak ya. Dan lebih menyakitkannya lagi, ini kalau anak zaman sekarang mungkin ini sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Karena wanita ini bilang gini, kalau misalnya temannya Salman mau sama saya mau tuh sama temannya gitu ya. Kesel nggak tuh ya ngajak teman buat ngelamar wanita, si wanitanya malah maunya sama temannya gitu ya, dianya ditolak. Nah, yang dilakukan sahabat Salman adalah mengikhlaskannya, bahkan memberikan semua mahar yang sudah dia siapkan untuk temannya dan menyaksikan pernikahannya. Gitu. Itu cinta benaran tuh kayak gitu. Ya, jadi kalau Anda cinta seseorang, tapi Anda kayaknya nggak rela nih, nggak bisa nih buat lepasinnya. Nah, itu bisa jadi hanya obsesi ya pengen sama dia. Jadi bukan sebuah rasa cinta yang sesungguhnya gitu ya. Karena rasa cinta itu kan memprioritaskan orang yang dia cintai bahagia, meskipun nggak sama Anda ya. Jadi begitu ya. Jadi ini banyak pembelajaran berharga ya, Mas Ahmad untuk di masa depannya gitu ya. Ya, banyak quotes ya. Silakan ya dijadikan status ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Agus. Sangat terjawab ya. Berarti Kak Ahmad itu juga jadi pembelajaran ya untuk Kakak dan segera bisa move on ya. Move on itu bukan berarti meninggalkan, menjelek-jelekan dia, tapi berusaha untuk ikhlas kayak gitu ya. Mungkin itulah yang terbaik. Oke, seperti tadi kata Coach Agus, cinta beneran itu selalu memprioritaskan kebahagiaannya si dia gitu ya, secara ikhlas walaupun tidak bersamanya. Tapi tidak bisa jadi status itu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fahmi nih, Coach. Izin bertanya, dalam ta'aruf yang baik itu apakah pihak laki-laki menemui keluarga si perempuan ataupun sebaliknya? Silakan Eh, dijawab. Kedua-duanya ya. Jadi laki-laki silaturahim, kenalan dengan keluarga wanita, dan wanita pun juga silaturahim, kenalan dengan keluarga laki-laki. Ya, karena memang ta'aruf itu kan bukan hanya bertemunya aku dan kamu ya, tapi juga bertemunya keluargaku dan keluargamu gitu ya. Maka di dalam prosesnya penting untuk memperhatikan ridho keluarga, restu keluarga, penerimaan dari keluarga, kecocokan kedua keluarga besar ini gitu ya. Karena kan banyak juga ya di masyarakat kita suami istrinya nih saling cinta gitu kan, tapi keluarganya malah berantem gitu ya, kayak Romeo Juliet gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya dalam untuk jangka waktu yang panjang ini kan nggak bagus ya. Jadi sebaiknya memang kedua belah pihak ini saling kenalan dulu, saling ngobrol dulu lah ya sebelum akhirnya menikah gitu. Baik, terima kasih, Coach. Berarti berarti dari kedua belah pihak gitu ya, Coach, saling bersilaturahmi gitu ya. Baik. Yuk teman-teman, bagi ada yang mau bertanya, silakan ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Aisyah ini, Coach.
apa sih hukumnya ta'aruf? Ta'aruf itu tidak memiliki hukum khusus ya. Jadi memang di fikih gitu tidak semua. Jadi gini teman-teman ya. Jadi tidak semua aktivitas kita di dalam beragama itu ada hukum khususnya ya. Misalnya menikah itu memang dalam fikih ada hukumnya, ada hukum wajib, sunnah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk ta'aruf itu memang tidak ada kekhususannya. Ya, tapi ini adalah sebuah sarana ikhtiar kita dalam mengenali seseorang. Ya, mungkin istilah populernya sekarang ta'aruf atau mungkin istilah lainnya penjajakan. Yang mana ini juga tentunya dicontohkan ya dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Ya. Nah, jadi kalau secara umum ya tentu ini bagian dari ibadah. Jadi kalau kita melakukan proses ta'aruf, menjauhi pacaran, ya kita akan dapat pahala kebaikan di dalamnya. Ya, jadi pahala melakukan kebaikannya dan juga pahala menghindari keburukan pacaran. Gitu ya. Baik, semoga terjawab ya Kak Aisyah. Ya, tadi coach juga udah menjelaskan bahwa ta'aruf itu, misalnya kalaupun komunikasi itu dalam grup gitu ya, misalnya intinya jangan sampai berdua-duaan gitu. Namun ternyata sekarang juga ada tuh yang katanya itu ta'aruf Islami, misalnya pacaran-pacaran Islami lah gitu istilahnya coach. Yang mana mereka juga eh, apa ya berkomunikasi langsung secara japrian, secara personal kayak gitu. Berarti itu bukan termasuk dari ta'aruf ya coach? Ya, bukan ya. Kan ya? Oh, oke coach. Nah, coach dalam proses ta'aruf ini, apa saja sih yang harus kita kenali dari si calon pasangan kita itu sebelum kita menjajaki dunia pernikahan nantinya? Ya, secara umum ada tiga ya. Yang pertama adalah masa lalunya ya. Jadi masa lalu itu terkait di sana bagaimana proses pengasuhannya, bagaimana dia diasuh dari kecil itu perlu banget tuh dikenali gitu ya. Bagaimana orang tuanya mengasuhnya, bagaimana pernikahan orang tuanya, bagaimana dia mempelajari agama dari kecil ya. Dan juga hal-hal yang menyenangkan dan juga menyedihkan yang dia alami di masa lalu atau trauma-traumanya ya. Nah, itu dikenali itu yang pertama. Yang kedua adalah masa kininya tentang kondisi dia saat ini, tentang ibadahnya, akhlaknya, pemahamannya tentang agama ya. eh, Pengendalian diri ya dan sebagainya itu perlu untuk dikenali sebelum menikah ya. Nah, termasuk juga kondisi keuangan ya, finansial. Nah, ini kadang banyak orang yang agak sensitif untuk membahas ini. Padahal ini perlu ya. Apalagi kemarin tuh ada berita ya, ketahuan suaminya gajinya 3,9 juta, istrinya kabur gitu kan. Nah, pertanyaannya emang sebelum nikah nggak tahu gitu kan. Ini kan hal yang penting tapi nggak Anda bahas sebelum menikah sehingga setelah menikah Anda jadi kaget gitu kan. Itu kan kalau dikenali dengan benar sebelum menikah itu kan mestinya nggak perlu terjadi. Ya, jadi kalau memang nggak suka ya sudah. Ya, jadi jauh-jauh hari sebelum menikah nggak dilanjutkan gitu ya. Lalu apalagi ya, ya tentang masa depan lah ya, rencananya ke depan dan sebagainya ya. Nah, itu mungkin ya yang perlu dikenali. Nah, cara mengenalinya ya ada juga misalnya kalau misalnya dibutuhkan ya tes kesehatan, medical check up gitu ya. Kan suka ada ya pertanyaan apakah kamu masih gadis atau tidak gitu misalnya ya. Kalau dalam agama kan nggak boleh nanya begitu. Ya itu kan mengorek aib masa lalu saudara seiman kita gitu ya. Nah, jadi yang ta'aruf dengan Anda itu kan saudara Anda tuh ya, saudara seiman gitu kan. Jadi Anda nggak perlu ngorek-ngorek dia kondisinya masa lalu seperti apa. Nah, tapi bisa dilakukan, dicek dengan tes kesehatan gitu kan. Kalaupun dia pernah melakukan perbuatan buruk di masa lalu, ada nggak itu meninggalkan penyakit misalnya dan sebagainya. Ya, jadi kalau memang bersih, nggak ada penyakit ya berarti aman gitu ya. Termasuk juga untuk emosi ya. Sekarang lagi apa? Orang makin sadar akan kesehatan mental itu di psikolog itu ada jasanya juga ya atau layanannya asesmen psikologi sebelum menikah. Jadi bisa ketahuan seseorang itu punya trauma, seseorang ada masalah dengan pengendalian marahnya gitu ya, seseorang ada masalah dengan pengelolaan emosinya dan sebagainya. Itu bisa juga dilakukan sebagai ikhtiar mengenali lebih dalam gitu ya.
Karena kan Anda nggak mau kan tiba-tiba setelah menikah digebukin gitu kan, dipukulin ya, atau barang-barang dihancurin misalnya gitu ya. Nah itu kan bisa apa diantisipasi di dalam proses taruh dengan mengenalinya. Ya kenali dari riwayatnya. Kira-kira ada nggak dari bapak ibunya yang kalau marah itu kekerasan nih? Wah dari bapak ibunya aman, cek lagi kakek neneknya ada nggak gitu ya, cek lagi. Wah itu sulit udah Agus gimana? Ya berarti ke psikolog aja ya. Nah, psikolog kan udah punya toolnya untuk mengenali seseorang. Ya, toolnya kan ada yang menjawab pertanyaan, ya, ada yang ada yang menggambar gitu ya. Saya juga pernah tuh yang mendampingi psikolog ya. Itu orang disuruh ngegambar dan dari gambar itu psikolognya bisa ngejelasin. Wah ini ada masalah nih dengan kejujuran. Wah ini ada masalah dengan pengendalian amarahnya nih. Ini kalau amarahnya nih cenderung meledak-ledak gitu ya. Padahal hanya dari gambar dan tulisan saja. Nah, ini toolnya sudah ada, kita udah cukup modern ya. Hari ini itu udah cukup maju lah gitu ya. Jadi Anda bisa mengenali seseorang secara lebih mendalam ya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih banyak Kak Agus. Nah, tadi menarik ya bahwa kita harus mengetahui tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan gitu. Tapi ada sebagian juga literatur yang pernah saya baca ini Coach ya, yang mana mengatakan bahwa sebaiknya sih kita nggak usah terlalu terusik dengan masa lalunya. Mungkin dianya itu mempunyai masa lalu yang kelam, yang trauma ketika kita usik dengan mempertanyakan hal tersebut, itu malahan membuat dia itu jadi ini misal emosionalnya juga nggak akan terkontrol. Itu gimana Coach? Itu Sebaiknya sih sebagai nggak usah. ukuran ya. Kalau misalnya dia terusik dengan masa lalunya, berarti dia belum memaafkan masa lalunya. Gitu ya. Jadi itu salah satu ukuran berarti. Ya, jadi ada memang orang yang belum selesai dengan masa lalunya, mungkin dia punya luka pengasuhan di masa lalu, dan ketika itu dibahas emosinya meledak dan sebagainya, ya berarti itu belum selesai, ya. Kalau karena saya kan di terapi juga ya, jadi kalau kita terapi orang itu cara ngecek seseorang itu sudah berdamai dengan masa lalunya simpel, ekspresi emosi ketahuan belum selesai sebelum menikah kan bisa diselesaikan, bisa dipulihkan, bisa diterapi gitu ya. Bahkan saya pernah menterapi anak muda ya, laki-laki usia 23 tahun ya. Itu saya tanya, kenapa Anda pengen sukses? Kenapa Anda pengen meraih impian dan sebagainya? Jawabannya adalah karena ingin menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik dari orang yang pernah ngebulinya. Nah, saya tanya lagi, emang dibully kayak gimana dulu waktu apa di waktu kecil? Nah, beliau kisah dibulinya waktu SD, Mbak. Ya, jadi bayangkan ya usianya 23 tahun, ya itu mungkin udah berlalu 13 tahun yang lalu. Dan saat dia menceritakan bagaimana dia dibully itu langsung berubah semua, ya. Dari intonasi suaranya yang awalnya biasa jadi meninggi, raut mukanya yang awalnya biasa jadi merah, ya matanya jadi memerah juga dan memang menunjukkan bahwa dia masih menyimpan kemarahan ke orang yang pernah ngebulinya di waktu SD, ya. Ini kalau misalnya nggak digali, nggak diulik gitu ya, dia sendiri mungkin nggak tahu kalau dia belum selesai dengan hal itu. Nah, tapi kalau digali ya, maka dia akan tahu, oh saya belum selesai nih dalam hal ini, dalam bagian ini. Berarti ini perlu untuk diterapi, ini perlu untuk dirilis emosinya agar pada akhirnya nanti ketika dia ditanya tentang hal-hal yang mungkin menyakitkan di masa lalu, dia bisa mentertawakannya. Gitu ya. Ini contohnya kalau yang sering nonton stand up komedi ya, itu komedian-komedian itu para stand up komedi itu dia udah mentertawakan masa lalunya. Ya, kan hal-hal yang menyedihkan di masa lalu sebenarnya dia udah bisa ceritakan dan dia bisa tertawa. Ya, jadi bukan lagi biasa aja tapi udah tertawa dengan hal itu ya. Berarti itu sebagai salah satu indikator udah pulih. Ya, jadi memang sudah selesai dia sudah memaafkan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitulah ya jawabannya ya. Baik, Coach. Berarti memang perlu ya kita ulik tentang masa lalu dan nanti dari jawaban itu kita juga bisa menilai gitu ya, Coach. Iya. Oke. Oke, yuk teman-teman bagi yang ada pertanyaan silakan untuk bertanya langsung ya. Ini dari tadi kok nggak ada yang mau speak up langsung ya bersama coachnya. Di sini ada Kak Aisyah, ada Kak Amalia Siva, dan ada teman-teman yang lain nih.
Oke, Coach, ini sembari menunggu teman-teman juga bertanya ini ya, terkait mahar gitu, terkait mahar. Ada juga sebagian daerah yang mengatakan bahwa apa ya, menikah itu, maksudnya mahar itu apa sih istilahnya itu mahar itu harus banyak kayak gitu, istilahnya itu perempuan itu dibeli kayak gitu. Ada sebagian daerah seperti itu. Kalau dalam Islam sendiri itu gimana sih, Coach, terkait mahar itu? Kan ada tuh hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling rendah ya, sesuai dengan kemampuan laki-laki. Itu gimana menurut Coach? Iya, jadi kalau dalam Islam itu kan syarat mahar itu yang pertama adalah sesuatu hal yang bermanfaat untuk wanita. Ya, jadi apapun itu, selama itu bermanfaat untuk wanita, maka itu bisa dijadikan sebagai mahar. Ya, nah bermanfaat itu bisa dalam bentuk benda, barang, ya, atau bisa juga dalam bentuk jasa. Misalnya jasa mengajarkan baca Al-Quran gitu ya, jasa mengajarkan nyetir mobil misalnya. Ya, si wanitanya nggak bisa nyetir mobil, ya. Dia lihat nih calon suaminya bisa bawa mobil, dia bilang maharnya nanti ajarkan saya nyetir mobil gitu misalnya. Nah, sah nggak pernikahannya? Ya sah. Kenapa? Karena maharnya adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Ya di zaman Nabi juga begitu. Ada yang maharnya itu mengajarkan membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya. Dan hafalan bisa nggak jadi mahar hafalan? Nggak bisa ya, karena hafalan nggak memberikan manfaat gitu ya. Karena dia bukan jasa, ya bukan benda, bukan barang juga. Nah, jadi syaratnya selama itu barang, benda atau jasa dan itu bermanfaat, boleh dijadikan sebagai mahar. Ya. Yang kedua adalah bagaimana menetapkannya gitu ya. Masa iya saya minta maharnya 10.000, 2.000 gitu kan. Nah, salah satu cara menetapkannya tentu adalah Anda kenal dulu nih dengan calon Anda. Kan tadi disampaikan ya Mbaknya mengutip dari hadis ya bahwa seorang wanita makin barokah ya ketika maharnya semakin mudah, bukan apa ya, bukan murahan ya, tapi Iya, memudahkan, wajar. meringankan si laki-laki ya. Nah, ini tentu sangat relatif sekali. Bagi laki-laki yang penghasilannya 100 juta sebulan, bagi dia mahar 10 juta mungkin sangat mudah. Ya, kecil gitu ya 10 juta sebulan karena penghasilannya 100 juta, ya. Kalau orang penghasilan 100 juta dan dia sudah bekerja misalnya 5 tahun gitu ya, bisa kebayang ya tabungannya berapa gitu ya. Selama dia nggak tukang judi gitu ya. Kecuali kalau tukang judi mungkin habis gitu. Kalau dia orang baik-baik maka kita akan bisa bayangkan lah tabungannya berapa. Nah, di sana kan si wanita kan juga bisa ngukur, oh dia penghasilannya 100 juta sebulan. Dia udah kerja selama 5 tahun dengan gaji segitu. Kayaknya mengajukan mahar 10 juta cocok lah buat dia. Nggak berat, nggak memberatkannya. Nah, beda cerita ketika calon Anda gajinya 3,5 juta sebulan. Ya, Anda minta mahar 20 juta, bagi dia bisa jadi itu hal yang berat. Nah, maka di sanalah kebijaksanaan seorang wanita. Ya, nah bijaksana itu tentu muncul hadir dari kenal dulu. Nah, jadi makanya perlu di proses ta'aruf itu mengenali kondisi ekonominya, kemampuannya, tanggungannya juga gitu ya. Sehingga mahar yang diberikan ke dia itu adalah mahar yang sesuai dengan kemampuannya, tidak memberatkannya di satu sisi, juga tidak terlalu enteng baginya. Ya. Kalau yang 3,5 juta sebulan, ya mungkin kalau Anda minta mahar 2 gram emas, ya saya rasa masih cukup aman lah. Ya 2 gram emas itu ya kurang lebih 2 juta gitu ya. Atau mungkin 5 juta pun saya rasa sih masih aman ya, karena dia harusnya nabung lah gitu ya kalau udah siap nikah gitu ya. Nah itu balik lagi kepada kebijaksanaan si wanita. Yang mungkin saya sampaikan ke para mbak-mbak yang di sini, yang baiknya perlu dihindari adalah ngomong mahar terserah. Ya, apalagi kalau terserahnya di kepala Anda ada angka nih. Nah, ini sering ya saya ketemui ya. Jadi dia ngomong terserah sama laki-laki, tapi di kepalanya harusnya terserahnya itu sekian juta gitu kan. Karena kita pernah Mbak menemukan kasus yang kayak gini, itu jadi masalah sebelum akad nikah. Ya, bahkan akhirnya ya si wanita sendiri yang nambahin mahar itu. Karena kalau dibatalkan nggak mungkin, diminta laki-laki nambah juga laki-lakinya nggak punya lagi, ya. Tapi kalau angka itu disebutkan, itu keluarga wanita malu gitu dengar didengarin tetangga, kerabat yang lain, ya. Jadi dia bilang terserah ke laki-laki, laki-lakinya ngasih sejuta, ya. Nah mahar sejuta bagi persepsi di keluarganya itu sangat kecil, ya. Jadi kalau disebutin nanti malah bisa jadi aib, sesuatu yang memalukan.
Nah, ternyata terserahnya si wanita di kepalanya itu minimal 5 juta. Ya, jadi daripada Anda pakai kode-kodean kata terserah, ya mending Anda sebutin aja jelasnya berapa dari awal, gitu ya. Nah, karena ini yang udah terlanjur, udah dikasih nih 1 juta sama laki-laki, sementara nih di keluarganya berharap nih minimal 5 juta, ya. Nah, si wanitanya ngomong lagi itu sama laki-lakinya. Ini lucu ya. Masa sih cuma 1 juta gitu, harusnya minimal seginilah gitu ya. Laki-lakinya tentu ngotot kan katanya terserah gitu kan. Nah, akhirnya mereka ngambil jalan tengah tuh wanita yang nombokin agar angkanya ketemu di 5 juta dan itu yang disebutkan di saat akad nikah gitu ya. Jadi ini unik gitu ya. Jadi ada wanita yang membayar mahar untuk dirinya sendiri gitu ya. Ya jadi kalau selama dia ikhlas dari ridho sih nggak ada masalah juga gitu kan. Dia kasih misalnya ke calon nanti ini uangnya nih. Kan sebelum menikah kan statusnya kan sebagai sesama muslim ya kan boleh ngasih hadiah ke sesama muslim ya. Nah itu boleh aja selama ikhlas gitu ya. Tapi kalau ngasihnya di hatinya menggerutu gitu ya, itu kan jadi nggak bagus gitu. Nah jadi lebih baik kalau Anda nggak apa namanya nggak bisa menerima terserah benaran gitu ya. Lebih baik Anda sebutin aja berapa ya. Tinggal nanti laki-laki yang mempertimbangkan. Ya, kalau dia mampu dia akan lakukan, kalau dia nggak mampu dia akan mundur gitu ya. Dia akan cari wanita lain yang sesuai dengan mahar yang dia mampu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Coach. Berarti tadi dari penjelasannya itu dapat kita simpulkan bahwa yang menetapkan mahar itu memang dari pihak si perempuannya gitu ya, Coach. Iya. Dan juga lahir dari kebijaksanaannya si perempuan ya. Si perempuan juga harus tahu gimana pendapatan si laki-lakinya gitu ya, harus kita sesuaikan gitu. Nah, menarik ini, Coach. Gini, Coach, kalau misalnya si pihak perempuan sudah menetapkan maharnya misalnya mahal gitu kan, tapi si laki-lakinya tuh nggak mampu. Dan apakah di situ bisa terjadinya misalnya tawar menawar antara pihak laki-laki dan perempuan atau gimana itu, Coach? Bisa Ya nggak? bisa aja Bisa ya. ya. Jadi itu tergantung si laki-lakinya juga gitu ya. Ada yang mau memperjuangkan, ada yang mau menawar gitu kan, ada yang mundur juga ya. Nah, kadang di beberapa tempat atau wilayah itu yang menyampaikan mahar itu bukan wanita, tapi orang tuanya wanita gitu ya. Misalnya ditembak 50 juta misalnya gitu ya. Nah, itu kadang kan ada yang mungkin tidak mampu dan sebagainya, ada yang mundur juga. Jadi itu nggak masalah ya. Jadi kalau nggak mampu ya mundur aja ya. Nah, nanti biar yang Oke. wanitanya cari yang mampu gitu ya. Oke, berarti memang si mempelai wanitanya itu yang menentukan mahar gitu, Coach ya, bukan dari Iya, sisi keluarga wanitanya. perempuan. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kan ada perpaduan antara syariat dengan adat ya. Mm-mm. Karena setiap daerah itu akan beda-beda lagi ya di apa namanya di Makassar atau Sulawesi ada istilahnya uang panai gitu Iya. ya. Saya di Sumatera Barat ya malah ada uang jemputan untuk laki-laki misalnya. Jadi ada wilayah di Sumatera Barat itu laki-lakinya dikasih duit ya. Jadi kalau Anda S1 itu beda tuh level uangnya dengan kalau Anda S2 gitu ya. Nah, jadi laki-laki lebih cenderung apa? Lebih cenderung dimanjain mungkin gitu ya. Jadi dapat uang malah sudah yang biayain resepsi kalau di Sumatera Barat sebagian besarnya juga apa? Juga wanita juga ya. Jadi itu beda-beda ya. Karena kalau udah di Indonesia kan kita melihat perpaduan antara syariat dengan adat gitu ya. Nah, cuma saran saya ketika Anda menikah sebisa mungkin ya prioritaskan dulu nih yang sesuai dengan syariatnya ya. Nah, jadi begitu ya. Baik, itu terkait dan tentang adat tadi kayak di kejadian di Sumatera Barat itu tidak menyalahi syariat kan, Coach? Tidak ya, karena maharnya tetap ada juga. Ya, Oh, jadi selain ada uang memang yang diberikan, ya maharnya tetap ada. Sama kayak uang panai di Sulawesi misalnya kan itu maharnya tetap ada. Ya, mm-mm. cuman itu kan jadi syarat gitu ya. Kalau nggak ada jadi susah gitu ya nikahnya gitu ya. Ah, oke, terima kasih, Coach. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Farah. Coach izin bertanya, amalan dan program apa sih yang bisa kita lakukan sebelum dan sesudah ta'aruf? Silakan dijawab, Coach. Oke, baik ya. Kalau amalan ya di dalam Islam amalan sudah sangat banyak ya. Ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Ya dimaksimalkan, diprioritaskan ya.
Amalan wajib, sholat wajib 5 waktu sehari semalam dimaksimalkan sholatnya. Amalan sunnahnya ada banyak ya. Ada sholat sunnah rawatib, duha, tahajud ya dan sebagainya. Nah itu bisa dimaksimalkan ya. Jadi nggak hanya saat mau ta'aruf atau sesudah ta'aruf ya, sepanjang hari lah ya, sepanjang waktu amalannya dipersiapkan. Dan program yang bisa dibuat apa ya, bisa program untuk meningkatkan kapasitas diri. Ya, jadi kalau yang nanya Mbak Farah wanita, ya berarti Anda mempersiapkan diri menjadi seorang istri. Siapkan ilmunya, bisa baca buku, menyimak video di YouTube, ikut kelas online misalnya, ikut workshop gitu ya. Itu mungkin yang disiapkan. Karena nanti setelah menikah itu kan ada banyak sekali hal yang perlu untuk diketahui. Ya, apalagi wanita ya. Ilmu jadi istri, secara syariatnya ada, secara psikologinya gimana berhadapan dengan suami gitu ya, gimana berhadapan dengan laki-laki gitu ya. Nah, itu perlu untuk dipelajari. Nanti jadi ibu ada lagi tuh ya saat hamil. Nah, apa tuh nutrisinya dan sebagainya. Nah, kapan ketika melahirkan dan sebagainya ya. Karena nanti ketika sudah masuk masa itu nanti akan bertemu beragam pendapat lagi ya. Karena masing-masing ada yang misalnya dalam kelahiran ya, ada orang yang pro normal gitu ya, ada yang pronya cesar gitu misalnya ya. Nah, itu kan ada perdebatan juga. Nah, itu Anda perlu ilmu tuh agar nanti tidak asal ikut-ikutan. Begitu juga setelah melahirkan ya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu disiapkan, dibuat programnya sehingga nanti setelah menikah siap menjadi seorang istri dan juga siap menjadi seorang ibu ya. Kak Suri, host Kak Suri mute. Oke, terima kasih banyak Coach Agus sudah menjawab. Semoga ini sangat terjawab ya. Intinya kita ibadah harus perkuat ya, ilmu juga harus kita tambah, khususnya ilmu pernikahan ya. Apalagi perempuan itu harus mempersiapkan gimana jadi istri yang baik ya, menjadi ibu yang solihah untuk anak-anaknya demi apa ya, mencetak generasi-generasi yang berkualitas nantinya. Baik, ini Coach ada pertanyaan terakhir dari Kak Fahmi karena beliau raise hand ini ya. Silakan Kak Fahmi untuk bisa membuka audionya, Kak. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas Kak Fahmi. Ini saya ingin bertanya lagi ya. Boleh Kak, Ya, silakan. jadi bila ada sebuah calon suami istri yang mau menikah. Nah, si istri itu sebelumnya kelakuannya buruk, sedangkan laki-laki itu baik. Menurut pengalaman Bos Agus, apakah pernikahan yang mana istri itu perilakunya buruk setelah menikah itu jadi lebih baik atau malah malah buruk? Kira-kira bagaimana menurut pengalamannya Gus Agus? Terima kasih. Oke, ini kalau di Suri suara Kak Fahmi kecil ya. Kak Fahmi bisa ulang inti pertanyaan tadi apa? Tadi yang sudah tangkap kedua orang ini saling suka tapi nggak ada restu dari orang tua, begitu ya? Bukan, maksudnya intinya tuh apabila si istri itu sebelum menikah kelakuannya buruk, nah niatnya si suami itu menikahi istrinya juga untuk membenahi perilakunya biar lebih baik. Nah, menurut pengalaman Gus Agus, apakah ketika sudah menikah, kebanyakan istri yang perilakunya buruk itu berubah saat sudah menikah? Oke, apakah Coach Agus bisa mendengar pertanyaan Nah, dari... mungkin bisa dibantu jelaskan ya Mbak Suri ya. Ya, boleh-boleh. Ya, ini yang Suri tangkap ya. Tadi karena suara Kak Fahmi juga agak kecil, ya mungkin lagi di luar. Tadi ada eh, dua orang yang saling suka, tapi nggak Hmm. ada restu dari orang tua, gitu ya. Dan kalaupun mereka menikah, eh, tadi gimana ya? Saat pernikahan nanti sifat si salah satu perempuan itu sudah berubah, kayak gitu. Maksudnya tidak seperti tujuan pas di awal. Itu gimana sih, Coach? Menurut pengalaman Coach dalam menangani klien-klien di kelas pranikah? Yang pertama kalau soal restu ya.
Jadi kalau soal restu menikah bagi seorang wanita itu kalau secara syariat itu memang sebuah kewajiban ya, khususnya walinya. Jadi kalau wanita itu nggak bisa nikah kalau walinya nggak mau nikahin, ya. Jadi kalau walinya nggak merestui, ya, kalau nggak merestui ini dalam artian walinya nggak mau nikahin, ayahnya itu nggak mau menikahkan, ya, itu nggak bisa terjadi pernikahan. Nah, berbeda cerita kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki secara syariat nggak ngasih tahu orang tuanya pun tetap nikah nggak masalah gitu ya. Ada tiba-tiba bawa anak, bawa istri pulang, ya itu dibolehkan ya di dalam syariat Islam. Gitu ya. Nah, tetapi kita juga perlu memahami ya baik buat laki-laki karena kalau laki wanita udah jelas ya kalau nggak ada restu dari wali nggak bisa nikah. Ya, jadi nggak mungkin tuh terjadi pernikahan. Ya, kalau walinya masih mau menikahkan itu namanya merestui. Kalau nggak merestui itu walinya nggak mau nentuin tanggal, nggak mau apa namanya, nggak mau bertemu ya menerima lamaran, nggak mau gitu ya. Tapi kalau beliau masih mau menentukan tanggalnya, masih mau ngurus itu berarti merestui sebenarnya gitu kan. Meskipun ya dalam merestui itu ada rasa berat hati mungkin gitu ya. Tetapi secara syariat itu masuknya merestui. Nah, kalau ada pernikahan yang orang tua nggak setuju misalnya, tapi tetap dilangsungkan pernikahannya, itu seperti apa? Ya, kalau yang laki-laki misalnya pernikahannya tetap sah, ya. Nanti bagaimana pernikahannya? Nah, ini kalau kita balik lagi ya ke konsepnya birrul walidain gitu ya. Ternyata teman-teman ya kita itu ini secara ilmiah sekalipun ya antara kita dengan orang tua itu saling terhubung ya. Jadi kita satu saling terhubung. Kenapa? Karena diri kita ini kan berasal dari orang tua kita ya. Eh, Persatuan antara sperma dan juga percikan ovum ya dari orang tua kita maka terjadilah kita. Artinya apa dalam diri kita ada diri ayah ibu kita, ada diri orang tua kita. Apalagi dengan ibu ini kedekatannya bisa lebih kuat. Kenapa? Karena selama 2 tahun ya kita menyusu ya kepada ibu kita yang mana di sana yang kita hisap ya apa namanya menjadi diri kita bertumbuh itu ya dari diri ibu kita. Makanya kadang ada orang tua lagi sedih, anaknya ikutan sedih juga itu kan terhubung. Ya, ada orang tua yang di kampung nih nggak nyaman gitu perasaannya. Dia telepon anaknya ternyata anaknya lagi sakit gitu ya. Nah, jadi karena ini terhubung ketika orang tua itu nggak nyaman sama perilaku kita, ketika orang tua itu nggak ridho dengan perilaku kita, akhirnya apa? Akhirnya kita juga nggak nyaman dalam menjalaninya. Ada perasaan bersalah gitu ya. Kita melakukan sesuatu dan ada perasaan bersalahnya dalam diri kita yang pada akhirnya ya kita mungkin tetap maju jalan ke depan tapi nggak akan secepat dengan ridho orang tua ya. Jadi kalau dengan ridho orang tua mungkin dia kecepatannya 10 km per jam gitu kan. Nah, ini dengan tidak adanya ridho orang tua bisa terseok-seok ya. Karena dari diri orang tua nggak nyaman itu akan mempengaruhi kondisi psikis kita juga. Termasuk juga dengan ada perasaan bersalah ya dalam diri. Nah, ini pertanyaannya diperjelas ya sama Mas Fahmi. Bila ada calon suami istri mau menikah yang mana niatnya suami juga ingin untuk membenahi perilaku sang istri. Menurut coach apakah ini ya berarti membenahi perilaku istri. Nah, perilaku yang dibenahinya yang apa dulu nih? Ya, jadi kalau misalnya yang dibenahi dari awal dia nggak bisa masak ya, lalu dilatih masak nggak ada masalah ya. Tetapi apabila itu berkaitan dengan agama, dengan akhlak gitu ya, maka kita lihat para sahabat, para alim ulama pun tidak melakukan hal itu ya. Nah, jadi apalagi nih kita yang manusia biasa gitu ya. Coba deh cek ya ulama-ulama kita, apa ulama kita menikahi orang yang buruk, wanita yang buruk akhlaknya. Oh, saya kan ustadz, saya kan kiai, saya mau menikah sama wanita yang berada di tempat pelacuran misalnya gitu kan, nanti akan saya ceramai, akan saya ubah perilakunya, kan enggak. Ya, Anda coba cek deh kiai-kiai ulama-ulama pasti standar istrinya itu dengan high quality dalam sisi agama dan akhlak. Begitu juga di zaman sahabat. Sahabat itu menikah mencari sahabiah-sahabiah yang high quality juga gitu ya. Jadi memang ya kita tidak dicontohkan ya hal tersebut oleh ulama, tidak mencontohkan, para sahabat tidak mencontohkan juga. Nah, yang kedua perlu dipahami juga bahwa mengubah perilaku seseorang itu bukan hal yang mudah
berat. Ya. Makanya kalau hal itu berkaitan dengan akhlak, dengan agama, ya sebaiknya cari yang bagus. Berbeda ya, kalau dengan keterampilan itu masih bisa lah ditingkatkan. Dia nggak bisa masak, mah bisa beli di ojek online. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak bisa diatur, misalnya untuk nggak jalan sama cowok gitu kan, nah itu Anda susah mengubahnya. Ya. Nah, itu contohnya, dia nggak sholat, dia nggak mau pakai kerudung misalnya, itu susah Anda memperbaikinya. Ya, nah, jadi tergantung ya perilakunya yang mana. Kalau berkaitan dengan keterampilan nggak apa-apa, tapi kalau berkaitan dengan agama, dengan syariat, dengan akhlak yang buruk, ya maka para ulama kita, para syekh, kiai, alim ulama gitu ya, para sahabat Nabi, tabiin, nggak ada yang melakukan hal itu. Ya, kalau nggak percaya Anda bisa cek aja ya, ustadz-ustadz yang populer di Indonesia. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Anda cek lihat istri-istri beliau, ya istrinya. Ya apa ya beliau menikahi orang yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya. Bahkan saya ingat ya salah satu pesan dari Ustadz Felix Shaw ya, kalau nyari istri carilah yang sudah dibina baru dibini gitu. Jadi artinya dia memang sudah soleh, sudah bagus agamanya, baru pada akhirnya nanti menjadikan istri ya. Karena nanti setelah menikah itu beban Anda berat sebagai suami. Anda nyari uang, nyari nafkah gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan apa nama? Dengan mengubah kepribadian seseorang. Nah, itu berat ya. Jadi cari aman aja lah ya. Jadi kita hidup ini kan udah capek ya. Jadi jangan cari yang sesuatu yang bikin Anda capek lagi gitu. Nah, jadi begitu kurang lebih ya. Coach Agus, sorry, saya mau bertanya, tapi ini mungkin pamungkas ya kali ya. Dan ini mewakili Ya, seluruh siap. Indonesia ya, atau sahabat-sahabat PLC yang ada di sini. Tapi pertanyaan saya sedikit buat rusuh kayaknya nih Kak Coach Agus. Nah, pertanyaan saya gini, terkait ta'aruf ya. Tadi dijelaskan panjang banget ya dan sudah sangat targetnya udah jelas. Nah, kalau misalkan di dalam proses ta'aruf itu kan sebetulnya ada CV, ada kebaikan-kebaikan dari calon suami ya kan ya misalkan. Nah, kalau pada fase pernikahan atau sudah menikah, ternyata ya kan hal-hal yang dimunculkan di sebelumnya tuh ternyata nggak sesuai fakta. Boleh nggak? Ini pertanyaannya. Boleh nggak si wanitanya pada saat itu juga memutuskan untuk minta diceraikan? Karena ini Ya, kalau dalam juga agak Oke, siap ya. Jadi memang kalau di dalam Islam itu ya ada apa ya? Ada hal yang dibolehkan ya oleh syariat juga, itu surat perjanjian pranikah ya. Jadi sebelum menikah itu ada mungkin perjanjian-perjanjian khususnya untuk hal-hal yang sifatnya mungkin agak ragu nih gitu ya. Misalnya nih, ini dia agak ragu, misalnya calonnya ini selingkuh nggak ya gitu kan. Nah, dibuatlah perjanjian. Kalau misalnya selingkuh, konsekuensinya apa? Kalau misalnya dia minum minuman keras, konsekuensinya apa gitu ya. Nah, itu bisa diantisipasi sedari awal itu dengan surat surat perjanjian pranikah gitu ya. Jadi nanti apabila dia melakukan hal yang memang tidak sesuai dan sudah di luar kapasitas seseorang gitu ya. eh, apa namanya di luar yang bisa mampu untuk diterima, ya dia boleh mengajukan cerai. Ya, dan kalau kita lihat ya memang dalam Islam pun pernikahan seseorang itu memang nggak semuanya sempurna. Ya, jangankan ya kita manusia akhir zaman gitu ya. Zaman para sahabat ya, misalnya ada kisah yang populer ya, bahkan ini kisah perceraiannya masuk Al-Qur'an. Kisah Zaid dan Zainab itu sampai pisah. Padahal Zaid itu tinggal bersama Rasulullah gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan ya, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sekalipun, ya pernikahannya bisa pisah ya. Kita juga bisa lihat ya di Indonesia banyak juga guru-guru kita, ulama-ulama kita yang pernikahannya kandas di tengah perjalanan gitu ya. Dan memang ya ta'aruf ikhtiar kita adalah mengenali dengan baik, tetapi juga ta'aruf tidak memberikan jaminan. Gitu ya, nggak bisa kita jamin ya. Jangankan ta'aruf ya, bahkan nih orang yang hidup bareng Rasulullah ya, Zaid itu kan sahabat yang dari kecil dia sama Rasulullah ya. Itu bahkan sampai pisah gitu ya, sampai pisah dengan Zainab gitu ya. Itu kan kisah yang cukup inilah sampai masuk Al-Qur'an ya, ada di dalam Al-Qur'an kisahnya.
Nah, itu adalah contoh ya, di mana memang tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar, dan kalau di dalam pernikahan ada hal-hal yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan, dan itu benar-benar merugikan gitu ya. Ya, maka ada jalan yang memang itu jalan itu juga dibolehkan oleh syariat, yaitu adalah berpisah gitu ya. Tapi jangan jangan juga nih ya, jangan juga buru-buru untuk minta cerai ya, buru-buru untuk minta pisah gitu ya. Kalau saya sih biasanya menyarankan gitu ya, selama dia masih menjalankan kewajibannya sebagai suami, ya dia masih ngasih nafkah, ya lahir batin dia juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia juga nggak kasar, nggak mukul gitu ya. Ya mungkin ada perbedaan pendapat, ya komunikasi nggak nyambung, ya dia yang mungkin masih kecanduan terhadap permainan ya, candu bola misalnya gitu ya dan sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang ya perlu disabari lah ya dengan dalam pernikahan, karena memang menikah kan bukan dengan orang yang sempurna ya, pasti ada kekurangannya gitu ya. Nah, berpisah memang dibolehkan tapi jangan juga terburu-buru ya. Jadi terlalu cepat buat menyerah gitu ya. Nah, kecuali kalau dia udah gebukin gitu kan, udah babak belur mah itu beda cerita ya. Mungkin begitu ya, Mister Barko dan juga Mbak Suri ya. Baik, terima kasih. Wah, tidak terasa ini kita udah berbincang-bincang 1 jam lebih ini ya. Coach sudah 90 menit. Dan kita tutup aja nih pertanyaan dari teman-teman Ya, ya. Semoga seluruh seluruh pertanyaan teman-teman tadi bisa terjawab dan bisa mewakili teman-teman yang nggak bertanya tadi. Nah, Coach Agus, luar biasa. Terima kasih banyak atas ilmu dan wawasan sangat sangat bermanfaat ini ya untuk kita nih. Pasti semua teman-teman di sini tuh masih jomblo-jomblo dan ini merupakan ilmu yang sangat penting gitu ya sebelum kita masuki di dalam dunia pernikahan gitu. Nah, sebelum kita berpisah ini Coach Agus bisa memberikan sedikit testimoni mengenai tema kita pada siang hari ini yang diadakan oleh PLC Indonesia. Silakan Coach. ya mungkin penutup ya. Penutupnya saya apresiasi teman-teman yang hadir di sini, karena dari sekian banyak orang ya, itu sedikit sekali orang yang mau menyimak pembelajaran-pembelajaran ini. Ya, makanya ini sedikit ya, 13 orang gitu ya, dan dari yang sedikit orang ini juga ada yang lebih sedikit lagi, itu adalah para laki-laki ya. Ini saya apresiasi juga buat mas-mas yang hadir, yang mau mempersiapkan diri jadi suami, jadi ayah gitu ya. Dan ini memang apa namanya? Memang realita di Indonesia ya. Kalau kita lihat kajian pernikahan atau training workshop parenting pernikahan itu 90% isinya wanita semua ya. Nah, yang laki-lakinya paling 2 orang, 3 orang gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ada yang laki-laki juga yang hadir. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan untuk teman-teman semua ya. Karena ilmu pernikahan ini ilmu yang nggak dipelajari di sekolah ya. Di sekolah kita nggak belajar, di kampus nggak belajar gitu ya. Kita belajar cari duit tapi kita nggak diajarkan ya gimana menjalani pernikahan gitu ya. Nah, ini kadang kita miris ya, sehingga banyak tuh masalah-masalah dalam rumah tangga di Indonesia karena kurangnya ilmu ini, termasuk juga di masyarakat kita ya. Coba aja cek masjid, musola di sekeliling rumah, itu jarang sekali yang membahas tema-tema pernikahan, tema-tema pengasuhan dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi kebaikan untuk Mister Barko, VLC dan juga Mbak Suri ya, dan juga Mbak Farah yang telah menyelenggarakan acara yang keren banget ini ya. Baik, terima kasih banyak Kak Agus udah mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh PLC Indonesia. Semoga kedepannya Kak Agus nggak bosan-bosan ya untuk mampir di PLC Indonesia gitu ya. Dan saya juga mengapresiasi kepada teman-teman ya walaupun jumlahnya sedikit tapi sangat luar biasa ya teman-teman sampai detik ini masih sanggup mendengarkan ilmu ya yang mana ini daging semua. Baik, selanjutnya kita dengarkan dahulu nih dari teman-teman peserta ya terkait acara pada siang hari ini. Suri minta dari Kak Fahmi sama Kak Nurul Aida yang dari perempuan. Bisa diaktifkan audionya? Mungkin dari Kak Fahmi dulu deh. Oke, Maaf silakan Kak untuk Fahmi suara memberikan kesan-pesan kecil. mengikuti kegiatan pada siang hari ini bersama Coach Agus. Baik, pesan dari saya sangat membantu untuk menambah pengetahuan yang mana ini memang jarang sekali dibahas, dan saya sangat berterima kasih. Bisa nanti saya buat panduan bagaimana mencari calon istri yang bagus, yang baik. Itu dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Kak Fahmi. Ini memang benar ilmu yang sangat bermanfaat ya, yang menjadi panduan kita nantinya untuk ke depan, gitu, untuk mempersiapkan masa depan. Nah, selanjutnya kita minta dari perempuan ini. Tadi udah disebutkan Kak Nurul Aida. Apakah bisa diaktifkan audionya, Kak? Halo ya Kak, terima kasih untuk kesempatannya Kak Suri. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Uda tadi ya, Uda Wibowo atas ilmunya. Ini walaupun pesertanya sedikit, tapi insya Allah ilmunya akan melebar kemana-mana nanti. Saya juga sudah kirimkan ini beberapa ada teman saya yang nggak sempat bergabung di Zoom kali ini, tapi saya kirimkan juga hasil ringkasan dari ilmu yang saya petik hari ini. Terima kasih banyak untuk TLC Indonesia, sukses terus. Baik, terima kasih banyak Kak Nurul Aida dan Kak Fahmi. Ini juga bisa mewakili dari teman-teman yang lain ya. Kak Suri, Baik. izin sebentar. Iya, Mister. Oke, baik. Buat sahabat VLC Indonesia, sekedar informasi bahwa VLC Indonesia adalah lembaga resmi. Jadi bukan lembaga yang hanya komunitas yang nggak punya notaris ya. Jadi VLC Indonesia itu adalah Vista Langit Cakra Indonesia, itu resmi secara pemerintahan. Bahkan setiap tahun kita ada banyak kegiatan, setiap bulan sebetulnya ya. Kita ada talk show budaya, kadang politik juga, kesehatan, bahkan 8 negara kita pernah sampai 5 kali batch 5 mengundang dari beberapa negara di luar sana tuh ya, khususnya belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya kan. Nah, cuma memang di 3 tahun terakhir ini, sudah 3 tahun ini yang pertama kali kita laksanakan kegiatan talk show di hari Minggu, ya kan ya. Jadi saya memahami pesertanya 12. Kita sebetulnya kadang 70, 100, bahkan 200 lebih. Itu bisa dicek di Instagram VLC Indonesia ya. Bagi sahabat VLC Indonesia yang belum follow, silakan di follow aja karena setiap bulan, insya Allah bulan depan akan muncul lagi talk show kita. Namanya berbeda-beda sih sebetulnya Kak Fami. Ada gelar bicara, ada numpan nampang, ada chit chat, ada banyaklah webinar. Nah, insya Allah bulan depan akan lebih menarik lagi topiknya. Mungkin bukan lagi seputar pernikahan, tapi lebih dekat lagi dengan kehidupan kita semua. Ya, dan akan menghadirkan para pembicara yang hebat. Dan alhamdulillah kakak semua, VLC Indonesia selalu menghadirkan para narsum yang hebat dan itu kita nggak bayar ya. Kalian pun juga kan nggak bayar kan ya masuk di VLC Indonesia kan ya, kecuali lomba. Jadi setiap tahun kita ada lomba antar sekolah bahkan mahasiswa yang itu nasional dan internasional. Bisa dicek di Instagram. Nah, buat kakak semua sahabat VLC, Kak Nurul Aida di Aceh tetap bersama VLC Indonesia ya. Insya Allah berkat, insya Allah Ya, bermanfaat. siap Pak. Ya, karena mungkin yang baru hadir biasanya sih agak cuek ya. Apa sih ini VLC? Benar nggak sih pembicaranya bagus atau gimana kan ya? Karena Nurul Aida, Kak Amalia belum ketemu sama narsum yang namanya Coach Ade Riatin ya kan ya? Public speakingnya bagus banget tuh. Belum Pak. Belum kan? Belum ketemu sama Pak kakak siapa ya yang pernah bahas tentang menikah bukan untuk bahagia. Itu keren banget tuh. Oh iya. Ini Menik- Kak Andi Novelis ya, artis juga itu. Itu keren banget Kemarin tuh. kita adakan di bulan Januari, Mister. Iya. Pernah di Film Indonesia menikah dalam kurung bukan untuk bahagia. Itu keren banget tuh pembicaranya. Jadi sayang sekali kalau teman-teman eh, nggak apa ya. Kita butuh banyak peserta supaya mendapatkan semua pengetahuan ya. Tapi sejauh ini sih sepanjang itu bermanfaat dan ini menjadi ladang pengamal kita, mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Nah, saya Mr. Bako, silahkan bagi teman-teman yang udah hadir di sini ada 13 orang. Artinya 13 orang yang akan mendapatkan sertifikat resmi dari VLC Indonesia. Kak Suri, mungkin bisa dituliskan nama-namanya di sini. Kakak semua dituliskan namanya, nama lengkap. Karena kalau di grup itu ada 50-40 lebih peserta, tapi begitu kita kirim sertifikat semua pada muncul namanya kan ya. Kan aneh. Ya, jadi dituliskan di sini saja namanya, ditulis Kak Suri ya. Baru insya Allah paling lambat besok baru kita kirimkan sertifikatnya. Demikian, tetap bersama VLC Indonesia.
Saya kembalikan ke Kak Suri. Baik, terima kasih banyak Mr. Bako. Tadi sedikit banyaknya Mr. Bako udah menjelaskan terkait VLC Indonesia itu ya. Mungkin teman-teman baru pertama kali nih hadir ya. Dan memang VLC Indonesia itu sudah banyak sekali menyelenggarakan acara-acara yang berkualitas kayak gitu ya. Misalnya dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang enggak kalah jagonya. Selalu VLC itu menghadirkan pemateri-pemateri yang lebih oke gitu ya. Bukan hanya dari dalam negeri, juga boleh PLC Indonesia juga menghadirkan pemateri-pemateri dari luar negeri. Seperti contohnya kemarin kita mengadakan International English and Arabic Training Class ya, Mister. Kita menghadirkan pemateri dari Spanyol, dari mana lagi ya, dari Turki, dari Irak dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman yang baru pertama kali nih mampir di VLC Indonesia ya, kita harapkan teman-teman juga terus kepoin tentang berbagai kegiatan yang diadakan oleh VLC Indonesia, pastinya di IG-nya VLC Indonesia begitu teman-teman. Oke. Baik, dengan berakhirnya tadi sesi diskusi ya, sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan gelar wicara VLC Indonesia pada siang hari ini, yaitu dengan tema ta'aruf seperti beli kucing dalam karung. Ya, sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa ta'aruf itu bukanlah seperti kita beli kucing dalam karung ya, yang mana kita nggak tahu jenisnya apa, gimana kualitasnya, cacat atau enggak gitu ya. Jadi ta'aruf itu merupakan suatu hal ikhtiar kita yang kita lakukan untuk mencari dan mendapatkan sosok pasangan yang diridhoi Allah dan pastinya dengan cara dan tuntunan Islam secara baik kayak gitu. Tadi sedikit juga kesimpulannya disampaikan oleh uh, dari pemateri kita bahwa syarat untuk ta'aruf itu ya dilakukan ketika seseorang itu memang udah siap menikah dari segi lahir maupun batin dan sudah mendapatkan restu dari orang tua. Karena percuma kalau kita saling suka tapi nggak ada restu, nanti pasti pernikahan kita juga nggak akan berkah gitu ya teman-teman. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa ta'aruf itu bukan hanya bertemunya aku dan kamu, tapi juga bertemunya keluargaku dan keluargamu. Mungkin dari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sekarang kita baru tahu bagaimana sih cara berta'aruf yang benar ya. Ta'aruf yang benar itu bukan kita saling japri-japrian secara personal ya, tapi kita menghadirkan wali ataupun orang-orang ketiga keempat lainnya untuk bisa menemani kita agar terhindar dari hal-hal yang berbau dosa. Begitu. Saya Suri Maulida ya selaku host dan rekan saya tadi bersama Kak Farah selaku co-host mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang berhadir pada kegiatan gelar wicara kali ini. Saya akhiri dengan sebuah pantun, boleh ya? Pergi ke Malaysia, mampir di Kedah. Sepertinya sih salah arah. Banyak godaan pasti sebelum menikah, tapi jangan lupa ta'arufilah untuk mencapai pernikahan yang berkah. Itu saya dari saya, Sri Maulida, mewakili seluruh rekan panitia yang bertugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.